Oke, baru. Hmm, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar semua kan? Oke, sebentar ya. Oke, ini bisa nampak semua? Bisa nampak ini? Nah, yang Pak, bisa Udah nampak nampak? Pak. Mata kuliahnya udah nampak Bisa Pak. pembahasannya? Udah kelihatan? Halo? Nampak Pak, nampak. Nampak Pak. Bahan ajarnya nampak? Bahan ajarnya? Bahan ajarnya nampak? Nampak Pak. Oke, oke ya. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak mahasiswa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Ya, Pak. ini seperti biasa kita sebelum mulai kuliah kita ada kuis ya. Ya, dikerjakan dulu itu selama 5 menit ya. Sebentar ya. Baik Bapak. Nggak ada Bu. Kerjain. Ini kita pertemuan yang keenam ya. Ya. Sini. Pertemuan yang keenam. Siapkan kertasnya, kertas selembar, tulis nama, prodi ya. Oke, Bapak. Oke, sebentar. Ya, silakan dikerjakan soalnya pertemuan keenam ya. Bisa dilihat? Bisa. Oke ya. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang bilang juga nama Astro. Saya bisa ngalah. Bisa ngalahin. Tunggu. Banjir.
Coba eh, jangan dulu contek-contekan nengok Google. Coba kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya ya. Ya, Pak. Baik, kalau sudah mana ketua kelasnya? Si Tita ya. Eh, Ya, Pak, saya. nah, Tita itu nanti dikumpulin ya. Baik, Bapak. Nah, kemudian nanti di absen teman-temannya mana yang nggak hadir dibuat tidak hadir gitu ya. Baik, Pak. Hadir semua kok. Oke ya, oke. Ini Aisyah Putri mana ini belum ada lihat orangnya nih. Aisyah Putri Ramadan. Aisyah Oke, Putri. Ayo, oke ya. Pak. Sekarang kita mulai perkuliahan nanti dikumpul ya ketua kelas ya. Ya, Pak. Baik, Ya, baik. Pak. Ya, eh, pokok bahasan perkuliahan kita hari ini ya itu mengenai pengembangan organisasi sekolah gitu ya, pengembangan organisasi sekolah. Nah, kalian kalau misalnya mendengar organisasi sekolah gitu, apa yang teringat sama kalian? Nah, jadi Pak, organisasi sekolah adalah kumpulan berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, bagus, bagus, Tita ya. Organisasi sekolah yaitu dari siswa, tenaga pendidik, staf administratif, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Oke, ya, bagus. Nah, kalau sekolah itu apa maksudnya sekolah? Coba sekolah. Jadi Pak, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Di sekolah itu merupakan tempat utama untuk para siswa menimba ilmu, mengembangkan potensi diri, dan mendapatkan teman baru. Mantap, mantap. Ya, ya. Terus di situ ada pengembangan. Bagaimana pula itu? Maksud pengembangan itu? Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoris, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Iya. Oke, mantap ya. Nah, baik. Nah, sekarang coba kita bahas sama-sama pengembangan organisasi sekolah gitu ya. Nah, jadi itu banyak struktur-struktur atau komponen-komponen struktur organisasi sekolah gitu ya.
Itu banyak, ada OSIS, ada organisasi macam-macam lah. Kayak kita di mahasiswa ini ada yang dikatakan dengan senat mahasiswa, ada HMP, ada HMP Prodi ya kan? Nah, sekarang persoalannya adalah gitu eh, ada beberapa postulat gitu ya, ada beberapa postulat di dalam pengembangan organisasi sekolah gitu. Nah, sekarang kita harus paham dulu postulat itu apa gitu. Ya, seperti ada pada layar bahwa postulat adalah prinsip dasar atau asumsi yang apa namanya yang secara kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Jadi ada suatu postulat yang asumsinya tidak perlu pembuktian secara lanjut yang hanya bisa merujuk kepada teori dan asumsi berbagai kebijakan dan pendekatan yang diambil dalam organisasi. Jadi ada prinsip-prinsip dalam suatu organisasi itu dalam bentuk postulat ya yang bisa dijadikan prinsip dasar atau asumsi. Nah, contohnya apa gitu ya? Adalah postulat bahwa perubahan yang tidak dapat dihindari dan setiap organisasi menghadapinya. Jadi ada suatu hal-hal yang di dalam organisasi itu tidak perlu ada apa namanya prinsip-prinsip dasar atau asumsi, tapi semua pihak yang ada di dalam organisasi itu harus bisa menerimanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ya, kami Pak kalau secara secara apa namanya secara letter lead seperti ini, arti letter lead konteks seperti ini, kami kurang bisa memahami Pak gitu ya. Kira-kira supaya gampang dipahami begini, eh, misalnya kayak di pendidikan gitu ya, apalagi kita ini kan sekolah kejuruan di bidang pendidikan gitu ya. Ada namanya postulat itu tentang apa misalnya? Tujuan pendidikan. Semua pihak harus menerima tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh pemerintah. Apa itu tujuan pendidikannya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, tujuan pendidikan itu setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang, ya. Setiap siswa butuh potensi untuk berkembang, dan tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Nah, jadi seharusnya sekolah itu mengedepankan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa yang bersekolah, ya tanpa memandang latar belakang apa namanya siswanya seperti apa, anak siapa, semua semua siswa berhak mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah. Ya, itu yang dimaksud dengan postulat tentang tujuan pendidikan. Ya, nah kemudian contoh kedua apa? Postulat tentang keadilan dalam pendidikan, ya, bahwa semua anak bangsa Indonesia itu berhak mendapat keadilan dalam pendidikan, ya, tanpa melihat latar belakang, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi apa namanya, misalnya dalam satu kelas ada anak orang kaya, maaf cakap anak orang kaya, anak orang nggak punya, itu nggak ada beda-beda, semuanya ya anak orang kaya atau orang-orang tidak punya berhak mendapat pendidikan yang berkualitas ya. Nah, oke. Nah, kemudian eh, ada namanya adaptabilitas gitu ya. Ada namanya adaptabilitas. Adaptabilitas itu apa misalnya gitu ya? Kok adaptabilitas adalah kalau secara teoritis dia adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ya, untuk menyesuaikan dengan perubahan apa namanya dalam kondisi baru yang terjadi di lingkungan mereka. Ya, dalam dunia organisasi adaptabilitas sangat penting agar organisasi tetap relevan dan dapat bertahan di tengah perubahan pasar teknologi dan kebutuhan konsumen. Organisasi yang adaptif dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan yang berubah-ubah. Nah, pertanyaannya sekarang, ini maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya gimana? Nah, coba di sini perhatikan baik-baik ya. Adaptabilitas itu artinya beradaptasi. Beradaptasi untuk melakukan suatu program mencapai suatu tujuan, tapi karena
dengan adanya adaptasi, tujuan tadi tetap tercapai walaupun ada situasi-situasi yang mengganggu, ya, tetap tercapai. Nah, contohnya apa? Ya, ah, kamu kemarin masih ingat nggak peristiwa COVID-19? Ya, Ingat, apa Pak. namanya COVID-19 ya, COVID-19. Nah, jadi di situ kan orang apa namanya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan, uh, menjaga jarak, maka dalam pembelajaran orang memakai istilah daring, ya, pembelajaran online seperti kita sekarang ini. Ya, jadi supaya itu tujuan tetap tercapai pada eh, adaptabilitas itu, penerapan teknologi pembelajaran, sekolah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya, tentu sekolah itu akan menggunakan platform digital. Platform digital itu banyak ya untuk pembelajaran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran online ya, seperti video konferensi untuk apa kelas jarak jauh dan atau alat bantu digital lainnya. Hal ini penting agar sekolah tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, terutama seperti contoh kemarin kayak ya adanya di COVID-19 itu ya. Nah, kemudian kalau ada bencana-bencana misalnya, seperti ini kan banyak yang longsor-longsor kayak di Brastagi longsor, di mana di Tarutung longsor sehingga dampaknya bisa memutus akses jalan sehingga orang tidak bisa ke sekolah karena jalan putus apa segala macam. Nah, ya, tapi sekolah bisa tetap berjalan dengan menggunakan sistem model Zoom gitu ya, model daring gitu. Nah, itulah namanya bagaimana pembelajaran itu bisa beradaptasi dengan keadaan alam. Jadi ada alternatif-alternatif lain, ada inisiatif-inisiatif lain yang dikerjakan, ya, ya. Tetapi tujuan pembelajaran tetap berjalan dengan seperti apa yang diharapkan, gitu, ya. Nah, kemudian ada juga yang apa namanya masih ada kelewatan ini. Seperti dalam konteks ini ada namanya dikatakan perubahan internal, perubahan eksternal. Nah, kira-kira yang pada adaptabilitas ini ya, adaptabilitas adalah kemampuan organisasi atau individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, ya, perubahan atau kondisi baru yang terjadi ya di dalam lingkungan mereka itu, ya. Ada perubahan-perubahan internal, ada perubahan-perubahan eksternal yang terjadi, itu ya. Nah, perubahan-perubahan internal misalnya itu terjadi perubahan kurikulum ya. Sekolah memutuskan untuk memperbarui kurikulumnya karena terjadi perubahan kurikulum yang ada. Misalnya dengan menambahkan pelajaran teknologi atau mengubah metode pengajaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Perubahan ini terjadi dari dalam organisasi sekolah itu sendiri. Ya, biasanya dipicu oleh hasil evaluasi internal atau kebutuhan untuk mengikuti perkembangan pendidikan. Nah, ada juga yang dikatakan dengan perubahan eksternal, ya, perubahan eksternal. Nah, perubahan eksternal ini misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, ya, tentang pendidikan seperti penyusunan standar ujian nasional. Nah, seperti ini kan, ah, ujian sekarang ini sudah ditukar menjadi apa namanya ujian kemampuan akademik. Nah, untuk ujian evaluasi pendidikan sekarang ini, sebelum tes kemampuan akademik itu dulu namanya UNBK. Sebelum UNBK itu namanya apa namanya ujian nasional. Nah, sebelum ujian nasional di zaman dulu namanya Eptanas gitu ya. Nah, jadi supaya dilakukan penyusunan standar ujian nasional untuk pembaruan dalam sistem akreditasi sekolah. Nah, perubahan ini datang dari luar sekolah, tetapi mengharuskan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Nah, sehingga kalau kita ambil dari teks di atas, kita urut kembali kepada dari postulat. Jadi, boleh dikatakan bahwa setiap postulat membantu membangun pondasi, ya. Setiap postulat itu membangun pondasi dan prinsip-prinsip yang mendasari cara kerja dan budaya dalam suatu organisasi sekolah.
Nah, kemudian adaptabilitas ya, adaptabilitas dalam berbagai aspek, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel ya. Jadi bagaimana sekolah itu bisa menciptakan lingkungan yang fleksibel, atmosfer pembelajaran yang fleksibel ya, sehingga sekolah itu ketika menghadapi tantangan-tantangan ya seperti ada COVID-19, ada bencana alam, dia tetap fleksibel, bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang ada itu. Nah, kemudian eh, sesuatu yang permanen itu adalah jika kita mampu menghadapi perubahan, gitu ya. Nah, adanya perubahan internal dan eksternal, ya, yang dapat mempengaruhi cara sekolah beroperasi, cara mengajar, serta pengelolaan dan hubungan dengan sesuai dengan orang tua. Nah, jadi seperti perubahan kurikulum, ya, sekolah-sekolah juga tidak bisa semata-mata apa namanya dapat perubahan kurikulum dari pemerintah langsung diterapkan, tidak seperti itu. Nah, tapi perlu juga mengundang orang tua siswa, ya. Nah, baik. Nah, kemudian tujuan training organisasi, ya. Nah, tujuan pelatihan training organisasi adalah untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan anggota organisasi agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kinerja individu, pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, nanti kita ada rencana akan bekerja sama dengan Malaysia, dengan UTHM, University Tan Hussein Malaysia, tentang Microsoft Word, program Microsoft Word. Nanti kalian mahasiswa AP itu akan mendapatkan pelatihan melalui Zoom dari para ahli-ahli Microsoft Word dari Malaysia. Tentang apa? Tentang Microsoft Word, program komputer, dan juga komputer akuntansi. Itu nanti sedang diprogram oleh Wakil 3 oleh Pak Lendra ya. Nah, baik. Nah, baik. Strategi perubahan organisasi ya. Nah, perubahan-perubahan bertahap, apa namanya, bertahap, perubahan radikal, perubahan terencana, ya. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya, nah, oke, sebentar. Ya, School Organizational Development Conclusion, kesimpulan daripada pengembangan organisasi sekolah adalah pengembangan organisasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan struktur, sistem, dan budaya kerja. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara guru, staf, dan siswa, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Fokus utama adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada tujuan bersama untuk mencapai visi dan misi sekolah. Jadi semua gerakan-gerakan atau kerjaan-kerjaan atau program-program yang akan dikerjakan oleh pihak sekolah harus sesuai dengan visi misi sekolahnya. Ya, baik mahasiswa. Cukup sekian. Next week lecture. Perkuliahan minggu depan adalah organizational culture ya, tentang apa namanya budaya organisasi. Baik, cukup sekian ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nah, nanti kita lanjutkan dengan pertemuan ke-7 minggu depan, satu kali pertemuan lagi sebelum UTS. Demikian semua nanti kesimpulan ini akan saya share melalui Melalui WA. Demikian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.